Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan bahas tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum berkaitan tentang jenazah. Insyaallah kita akan menyelesaikannya satu pembahasan satu bab ini dari awal sampai akhir. Insyaallah Allah memberikan umur panjang kepada kita, kesempatan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah rezeki, sampai insyaallah husnul khatimah. Kita mempelajari buku Ahkamul Janaiz, hukum-hukum tentang mengenai jenazah, agar kita bisa mengurus jenazah, terutama jenazah keluarga kita, ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan sebagainya, agar tidak ada lagi yang buta mengenai ahkamul janazah, ahkamul janaiz, ya, hukum-hukum mengenai jenazah tersebut. Dan bagaimana juga tata cara atau persiapan ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, bagaimana sikap kita, serta ketika kita sakaratul maut, bagaimana juga sikap kita, persiapan-persiapan apa saja ketika kita menghadapi atau sebelum kita menghadapi kematian tersebut. Insyaallah kita akan bahas satu persatu, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya hampir lupa, kita akan bahas tentang buku Minhajul Muslim, Kitab Aqaid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Muamalat, karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, insyaallah kita akan bahas buku ini. Semoga limpahan rahmat dan ampunan Allah kepada muallif atau pengarang buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubus sabri, ya, wujubus sabri. Wa fihi thalathun mawad. Ya, dalam buku ini akan bahas 3 pembelajaran. Yang pertama adalah fi ma yanbaghi min ladanil mardi ilal wafah, yaitu ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, ya, sampai ketika dia meninggal dunia. Ya, apa yang dilakukan oleh orang ketika berhadapan dengan orang yang berpenyakitan atau sampai dia meninggal dunia. Yang pertama adalah wujubus sabri, hendaknya dia bersabar terhadap musibah yang menimpanya, karena orang-orang yang beriman pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna, apakah mereka dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka padahal mereka wahum la yuftanun, mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian semua. Jadi setiap manusia yang hidup di permukaan bumi ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak SD ketika dia akan ujian, akan naik ke kelas selanjutnya atau level selanjutnya, tentu dia akan ujian terlebih dahulu. Seseorang tidak akan bisa dikatakan sarjana kalau seandainya dia tidak ujian skripsi. Seseorang juga tidak dikatakan seorang magister kalau seandainya dia tidak diuji dengan tesisnya. Seseorang juga tidak bisa dikatakan orang doktor S3 sampai diuji disertasinya. Sehingga seseorang itu harus diuji melalui tahapan-tahapan tersendiri. Tapi ingat, kaidah yang paling penting yang kita ingat adalah
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi setiap manusia pasti ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang mengatakan bahwasanya kenapa saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat? Ya, saudara sekalian, tidak ada yang lebih berat ujiannya melainkan para nabi. Ya, manusia tidak ada ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali oleh para nabi. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dimusuhi oleh pamannya sendiri, bahkan akan dibunuh oleh pamannya sendiri. Ya, sebagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, ya, sakit yang tak kunjung sembuh, dipisahkan dari kampungnya, ya, keluarganya, anaknya, istrinya, meninggalkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Apakah beliau mengeluh? Tidak pernah mengeluh, karena dia tahu bahwasanya kaidah yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada kita semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan musibah atau ujian kepada di luar batas kemampuan hambanya. Baik, hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, yanbaghi lil muslimin idza nazala bihi darrun ay yasbira fala tasakhata wala yazhar al jaz'a. Seyogyanya bagi seorang muslim apabila terkena sebuah kemudaratan, musibah, ay yasbira, hendaknya dia bersabar terhadap musibah itu. Nah, ini hendaknya dia bersabar terhadap musibah itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, apabila orang-orang beriman itu tertimpa musibah, dia akan mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasakhata, jangan kalian kecewa terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita menandakan bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita. Atau mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya ingin menegur kita karena kita terlalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti timbul pertanyaan saudara-saudara, teman-teman sekalian. Ada orang Yahudi, orang Kristen, orang Nasrani, mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mereka diberikan kekayaan oleh Allah? Kenapa mereka diberikan fasilitas-fasilitas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata satu jawabannya, yaitu mereka diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah pasti ada ujian-ujian dan ujian yang akan mereka lalui. Sehingga apa? Ketika seorang mukmin dia bersabar terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, balasannya satu, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idz amara Allah wa rasuluhu bis-sabri fi ghairi ma ayatin wa haditsin. Ya. Karena apa? Karena kesabaran itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, melalui ayat-ayat yang Allah turunkan, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang berada di alam semesta ini. Ya, maupun di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kesabaran, menerangkan tentang sabar terhadap segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ghaira annahu la ba'sa ay yaqula al-marid idza su'ila an halihi. Sesungguhnya la ba'sa ay yaqula al-marid, tidak masalah, tidak mengapa kalau seandainya kita lagi sakit, kita berkeluh, kita mengadukan hal tersebut kepada saudara kita. Ya, idza su'ila an halihi, terhadap apa saja yang dideritanya, terhadap apa saja yang keadaannya seperti apa, apakah sakit atau senang atau bagaimana. Ya, enggak masalah kalau kita mengadu kepada saudara kita, wahai ibu, wahai kakak, wahai abang, saya lagi sakit. Apakah berdosa? Tidak masalah. Ya, tidak berdosa sama sekali. Inni maridun, dengan ucapan apa? Inni maridun, sesungguhnya saya sakit. Apakah salah? Tidak salah. Ya. Di sini Syekh ini menyatakan la ba'sa ay yaqula al-marid idza su'ila an halihi. Tidak mengapa. Ya, orang yang sakit itu mengatakan, ya, sesungguhnya saya sakit. Enggak masalah, enggak berdosa. Au bi alamin.
au bi alamun, au bi alamun, sesungguhnya saya juga lagi sakit juga ya. Walhamdulillah ala kulli halin, dan segala puji hanya bagi Allah terhadap segala sesuatu yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu pembahasan kita telah selesai, yaitu wajib bersabar terhadap segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah segala musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah semuanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, aku menurunkan segala apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai musibah kalian, gak ada yang sia-sia. Ya, Allah turunkan semua yang apa yang beliau izinkan, ya, tidak ada yang sia-sia yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Insyaallah nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang istihbabut tadawi, yaitu disunahkan berobat. Nah, ini kita nanti akan bahas disunahkan berobat. Berobat seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.